Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rafatunisa untuk di channel YouTube aku Saskia Rafatunisa dan episode tutorial and tips My dari 3. Oh ya, sebelum kita mulai saya ingin info kalian bahwa aku baru selesai bikin thread pertama. Postingan thread itu maksudnya seperti Twitter, tapi yang dipropernya adalah Instagram. Jadi kelebihan dari thread ini kita bisa mencari informasi update selanjutnya dari aku tentang jadwalnya apa, supaya kalian tuh bisa nggak ketinggalan tentang updatean postingan vlog hari ini dan juga apa dan juga hari seterusnya. Jadi thread ini tuh sama halnya dengan Twitter, tapi cuma bedanya kita dengan menambahkan sedikit gambar dan tulisannya jadi lebih banyak. Jadi mohon doanya ya, semoga saya bisa sukses selalu. Topik kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kelainan fisik, kelainan mental manusia yang sangat berpengaruh ya, yaitu kelainan jiwa dan mental setelah menonton tayangan sinetron. Jadi kita sama-sama kita sudah tahu bahwa sinetron itu merupakan satu genre program TV yang berwujud drama. Jadi sinetron itu ibaratnya seperti setiap serial drama luar negeri pada umumnya ya, mulai dari perkembangan zaman itu di luar negeri itu pada awalnya berkembang zaman, mulai dari negara Amerika, terus kemudian Meksiko, terus berkembang di tahun 2000-an tuh ke drama ke negeri Asia seperti Tiongkok, Jepang, Korea, bahkan hingga Turki pun. India dan Turki juga semakin populer. Baru seiring perkembangan zaman itu, sinetron di negara Asia Tenggara seperti negara Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina sudah cukup semakin populer di kalangan orang sekarang zaman sekarang ini ya. Tapi alhamdulillah semakin berkembang enaknya zaman drama itu tuh luar negeri, maka semakin bisa menimbulkan rasa beban. Tapi bagaimana nasib Indonesia sendiri? Jadi saya akan belum membahas lebih dahulu. Jadi sejarah sinetron itu tuh kan mulai muncul pertama kali tersebut tekan TVRI. Jadi tahun 90-an itu sinetron itu masih terbatas oleh para pemain sinetron tertentu yang dipercaya personality tahun 50-an sampai 80-an. Namun seiring perkembangan zaman itu lahirlah seorang bintang-bintang cilik yang lahir tahun 90-an, 2000. Tadi tahun jadi yang dimaksudkan 80-90 itu artis cilik itu akan berkembang pesat menjadi bintang besar. Misalnya nih, contoh misalnya Sherina Munaf misalnya. Dia kan satu-satunya selebritis cilik yang paling populer tahun 90-an sampai 2000-an. Namun alhamdulillah tuh fenomenanya baru muncul kembali saat petualangan Sherina 2 tuh kembali populer dan masih menduduki peringkat ketiga beberapa survei Indonesia yang peringkat teratas. Jadi kan dibanding setelah susah yang pertamanya ya. Sebut saja nama-nama sekarang di kalangan penyanyi sudah, di kalangan aktris seperti Ranti Maria. Nama Ranti Maria itu kan muncul pertama kali di beberapa judul FTV yang terutama di daerah selatan kita usia masih sangat kecil. Yaitu tepatnya di tahun 2000-an, di 2006 saat itu usianya baru berumur 7 tahun. Namun seiring perkembangan pesat itu personality itu, Ranti Maria tetap eksis konsisten menjadi bagian dari tumbuh bersama RCTI. Dia setara sekali dengan Dina Kirana yang dulu. Jadi jangan menyebut salah ya antara Citra maupun Dinda Kirana karena beda keluarga. Jadi Ranti Maria dan Dinda Kirana ini merupakan dua selebritis satu-satunya yang berhasil tumbuh bersama dari RCTI dan SCTV. Kan memang itu beda-beda walaupun sama. Kemudian di tanah artis cilik tahun yang lahir tahun 2010-an, misalnya yang ke kalangan presenter seperti Alifa Lubis ataupun Akila Kalista. Akila Kalista itu sudah masih tumbuh berkembang di Sinemat ya, sebelum sinetronnya. Kalau kalian pernah nonton Putri Bidadari ada Akila Kalista, pasti sudah tahu dong kenapa. Karena Akila Kalista menjadi satunya anak cilik yang seangkatan Siva, walaupun dia berkembang karir masih sangat kecil ya. Dan alhamdulillah umurnya tuh baru sampai seumuran siapa ya? Nggak seumuran sih. Umur 15 tahun udah bisa berkembang ke Sinemat ya. So, jadi ini punya perkembangan sinetron zaman sekarang membedakan zaman sekarang adalah evolusi para pemain, tidak hanya evolusi ceritanya tapi evolusi pemainnya pun juga tidak boleh dilupakan. Atau bahkan juga ada beberapa sinetron Indonesia menggunakan judul soundtrack lagu dari Malaysia. Dan alhamdulillah dalam satu SCTV Awards 3 diadakan bulan depan ada nominasi yang unik, yaitu Pesantren Sinetron yang salah satu nominatornya ternyata adalah lagu dari finalis yang pernah menjadi final Aja 35, yaitu Aku Berdiri Sugarmu. Tapi meskipun lagu Aku Berdiri Sugarmu di Aja 35 tidak menang, tapi mencatat sejarahnya adalah menjadikan nominasi untuk penentuan SCTV Awards 2013 ya, 2023. Memang seperti itu. Nah, tapi seiring di Indonesia juga tidak hanya populer, ada beberapa jenis sinetron Malaysia yang tidak cukup populer, misalnya Nur. Yang Nur masih ini ditayangkan di MNC TV di jam dini hari walaupun pada sering di skip ya, tapi gini guys. Jadi kekurangan dari beberapa sinetron itu ada beberapa sebab. Karena beberapa adegan yang di skip, kadang mengandung adegan unsur materialistis, konsumtif, terus
broken home, broken family, ataupun broken couple. Dan ini menjadi tema yang sangat potensial di kalangan di sinetron sekarang ini karena berapa alasan diatur oleh KPI. Tapi siapa yang harus salahkan? Ya disalahkan itu harusnya bukan bosnya, tapi kenapa? Karena sutradara, penulis, dan produsernya pun kurang ide. Jadi banyak usaha network ternyata tidak bisa juga sehingga menimbulkan kritikan para netizen. Saya udah berkali-kali mencoba membaca komentar dari netizen mengatakan sinetron yang sedang mereka tonton tuh bahwa ternyata ternyata si pemeran utamanya tuh selalu kalah atau gue selalu menang. Itu satu kekurangan sinetron SMP sekarang sama seperti itu. Ataupun ikan dalam sinetron atau berikan beresiko kan tidak sabaran. Ini saya coba mencoba mengingatkan kalian yang berkerasa itu berkali-kali mengenai seperti itu. Tapi kok bisa sih sehingga sebagian besar acara nominator itu menimbulkan kontroversi dan penghargaan apapun. Ya mungkin zaman sekarang ini ya guys, RCTI sama SCTV itu kan dari dulu kan memang satu media penyiaran, tapi sejak tahun mereka harus terpisah terlebih dahulu, tapi dengan tidak secara korporat, bukan tidak secara kooperatif. Yang tidak kooperatifnya itu karena para pemainnya itu banyak yang menduga sering berbeda-beda terus menerus. Ya memang sih yang namanya ciri khas Indonesia kan memang begitu, suka sering bernomaden dari pihak satu ke pihak lain untuk mencari popularitas. Yang paling menghebohkan itu adalah Lesti. Kenapa Lesti bisa sepopuler masuk ke bisa dimintangi sekaligus? Karena kan aku pernah bilang Lesti itu setara dengan Aina Abdul yang sama-sama penyanyi berhijab dan mendengarkan pendengar musik bidang masing-masing. Walaupun dia macam berbeda atau Nafi Amar dan Azina Nawawi kan sama-sama presenter terbaik negeri serumpun sehingga kontrak beberapa televisi Indonesia Malaysia itu banyak jadi banyak menimbulkan spekulasi bahwa kan mendapatkan tawaran ke Indonesia itu bersihkan selebritas Indonesia dan dipopuler Malaysia dan juga sebaliknya. Nah, tapi ada yang menarik unik, alur cerita sinetronnya kenapa sih bisa seperti itu? Jadi gini, salah satu orang pemain sinetron itu membawa pengaruh baik, tapi ada juga pengaruh buruk nih bagi kelainan mental dan jiwa. Nih, misalnya pertama di anak sekolah. Karena kita melihat adegan sinetron tentang scene pertunangan, pernikahan, itu kan biasanya kan jadi sama hal dengan dunia nyata nih. Tapi ada yang mengira itu bahwa ada yang tidak menyetujuinya itu karena kenapa? Karena ada peran orang tua, karakter orang tua di sinetron itu kan pasti berbeda-beda. Orang tua di dunia nyata itu kan harta yang paling berharga nih dari hidup kita. Karena yang membesarkan kita, melahirkan kita, membesarkan kita. Tapi kita harus menyadari juga bahwa orang tua peran di sinetron itu cuma acting. Jadi kalian harus mengetahui bahwa kenapa sih kalian sering mengkritik orang tua itu jahat di sinetron? Ya mungkin karena acting. Jadi kalian tuh kalau merasa bersyukur punya orang tua kan mental kalian pasti sehat aja karena masih ada orang tua yang sayang sama kita. Gak selamanya jahat seperti itu. Karena kenapa? Kalian tuh kalau misalnya menceritakan orang tua baik di satu nyata itu sama halnya berdosa. Karena kan kalau hukum untuk menghancurkan orang tua itu adalah dosa besar yang tidak akan harapkan orang semua taala. Coba deh kalian renungkan. Kalau orang tuanya udah ada tuh meninggal, siapa yang kalian harus menyayanginya? Ya, kalian kan? Kalian tuh jangan menganggap orang tua di peran sinetron itu tuh kalau aktingnya antagonis tuh cuma berpengaruhnya nyata karena kan orang tua selalu mengawasi apa yang mengawasi tontonan mana yang bikin buruk. Kalau tontonan ceramah udah pasti tontonan ceramah itu baik itu ceramah khotbah walaupun ceramah ustadz itu juga berperan penting. Terus kemudian de faktor yang kedua mengkalan mental itu tentang mengenai kejahatan. Sebenarnya berapa judul sinetron yang menggunakan alur kejahatan itu kan sangat sadis, bisa penculikan, pembunuhan, ataupun perbuatan kesalahan harga dan perifanan pemfitnahan. Jadi kita sama-sama mengetahui fitnah itu adalah dosa yang sangat besar dari pembunuhan. Jadi kalau misalnya penculikan anak karena kerahasan harta, ini merupakan adegan yang menjadi sasaran yang sangat potensial bagi kejauhan mental. Jadi mental Jawa itu merasa tidak pernah bersyukur karena takut ingin miskin. Di dunia itu kan seperti itu. Jadi kebanyakan para pemain muda-muda yang itu lebih mudah teraniaya ketimbang rivalnya. Jadi sebut saja nama-nama beberapa selebritis yang baru nih. Sebenarnya misalnya MKF. MKF dan MD itu merupakan dua rumah produksi yang pernah sama-sama memproduksi FTV bertembakan sama, yaitu perselingkuhan. Tapi meskipun teman cukup sinetron religi, tapi memang ada yang bertanya-tanya, kok emang kalau peran antagonis yang Ibu Tiria tuh emang penyiksaannya begitu ya? Ya gitu. Ya mungkin kalau kalian bisa cek di YouTube mencari penyebab sumbernya dan kenali komen di bawah kolom komentar. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau di itu mereka tidak bersyukur dengan keadaan anakku yang membedakan satu-satunya atau merasa direndahkan. Apalagi membatalkan pengurusan pernikahan atau pertunangan paksa tanpa cinta itu juga merupakan saran yang sangat tidak baik. Ya mungkin harus dengan presiden lebih dahulu karena kan gini, kita punya hati nih. Aku sebenarnya masih punya hati. Aku merasa emosi kalau kalian tuh berkomentar sinetron itu mengatakan nama perannya itu jelek-jelek. Nah itu sangat tidak baik. Kemudian cara lebih parahnya lagi tentang mengenai persoalan ini. Persoalan hidayah.
Kebanyakan sinetron Indonesia itu yang pertama religi kan memang unsur hidayah nih. Tapi ada juga hidayahnya itu bersama tapi terlambat, ada menyebutkan sebagai proses seperti kematian aneh, terus kemudian miskin total atau menjadi gila ya. Jadi kejiwaan mental itu pun bisa menjadi gila. Orang antagonis yang terus-terusan di episode terakhir-terakhir itu akan menjadi gila ataupun sudah meninggal. Ya mungkin ibarat seperti negeri dongeng yang bisa mengalahkan kejahatan. Tapi kalian harus tahu bahwa ternyata sinetron Indonesia itu tuh kan memang ada yang katanya menanyakan tontonan tidak pantas nih. Sekarang yang terakhir yang paling penting sekali nih, kekerasan anak. Anak itu tuh kan sendiri. Sebenarnya ada beberapa nama aktris seperti Haura Latifa, Basma Gralin, ataupun Jad Watkin. Itu tiga-tiganya pernah memerankan anak yang sangat teraniaya di beberapa judul FTV dan sinetron. Jadi kalau kita melihat di balik dunia itu tuh ada pembunuhan anak tuh sering masuk di berita. Jadi pembunuhan anak itu misalnya dengan cara yang tidak terencana atau putus sengaja, misalnya orang tua tidak peduli ataupun tidak mau ikut campur atau menjadi beban tulang punggung hingga hasilnya anak di akhir cerita itu pada meninggal dan akhir sedih atau bahagia. Nah jadi itu salah satu caranya karena pengaruh siapa? Ya tentu saja mertua. Dalam ada karakter mertua yang jahat itu tuh bisa dikatakan ada yang bilang kata kalian nek lampir atau penyihir kayak gitu. Ya mungkin kan nggak cukup boleh. Tapi kalau menjelek-jelekan nama pemerannya itu kan karakter itu kan juga tidak baik karena itu juga merusak reputasi nama artis yang makan karakter tersebut. So, jadi kalau kalian yang sudah masih minta maaf nih, sekarang apa kesimpulan dari kelainan mentalnya? Jadi kelainan jiwa dan mental akibat tayangan sinetron yang aku maksud tadi ini adalah tidak tenang, merasa tertekan saat dibully, terus kemudian keinginan untuk terus melepas emosinya ataupun keinginan untuk melakukan obsesi. Jadi obsesi ini merupakan saran yang sangat potensial ketika dengan sinetron karena ingin berkesempatan ingin mengorbankan waktu belajar atau bekerja keras dan bertemu artis di tangan atau sekedar datang ke lokasi syuting untuk meminta sesuatu karena tanpa alasan. Dan mungkin kalian harus cukup aja kalian bisa udakan dari jauh walaupun kalian tidak boleh melakukan itu di luar kewajaran dan atau pengawasan orang tua. Karena biar bagaimanapun juga, jadi kalau kalian cara mengatasi solusinya adalah kontrol emosi diri kalian dan jauhi tayangan sinetron. Kalian bisa memilih tayangannya, bisa boleh drama luar negeri juga boleh. Asal ingat, kalian harus tahu ya, batasi waktu tonton drama Korea luar negeri itu melakukan kegiatan bermanfaat seperti beribadah, belajar, sholat. Itu kan penting. Nih, kalau kalian merasa menyenangkan teteh so suci, ya aku memang orang suci. Jadi saya merasa tahu kalau kalian tuh jangan pernah menghardik-hardik saya atau menjadikan saya kalau saya sok suci karena aku mencoba bikin vlog ini kan buat demi kebaikan kalian juga, mana yang baik dan mana yang buruk. Nah jadi kesimpulan dari vlog kali ini nih, semoga kalian jiwa kalian mental tetap terjaga ya, batasi untuk motor sinetron kalian atau apapun dengan melakukan teman lain karena untuk masa depan kalian kan masih panjang. Jadi persiapkan harus perbaiki diri kalian dari sekarang untuk membuat jiwa mental kalian tidak terganggu akibat terus menonton tayangan setiap hari. Oke, itu video kali ini semoga bisa bermanfaat. Maaf kalau aku sengaja mengucapkan kasar kepada kalian, tapi ini bertujuan untuk kebaikan kalian juga. Dan jangan lupa bahas sosial media aku, kemarin juga lebih tahu apa harapan bagaimana pendapat kalian mengenai vlog hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.